Amal pendidikan ini sebagai jantungnya, yang tugasnya tadi adalah membangun manusia. Berarti backgroundnya usaha semua nih Ustaz? Usaha semuanya. Kok bisa larinya ke pendidikan Ustaz? Gimana ceritanya? Karena dan hari ini peserta halaqah sudah lebih dari 550 orang di seluruh Indonesia. Menjaga tauhid di hati manusia. Dan salah satu kunci untuk membangun peradaban itu adalah dengan membangun manusia. Dalam mengajar, yang kunci terpentingnya adalah keikhlasan. Karena apa yang kita rasakan dari hati akan sampai ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang dengan pergerakan yang masif. Alhamdulillah, sekarang telah hadir di antara kita Ustadz Andika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin ganteng nih Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah puasa Ustadz ya. Puasa. Oke Ustadz, boleh sedikit perkenalan diri Ustadz. Nama lengkap Ustadz ini siapa nih Ustadz? Nama lengkap saya Andika Putra Rianda. Oh, asli Pontianak Ustadz ya? Asli Pontianak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dari background di pendidikan Ustadz? Oke. Kalau background pendidikan saya dari mana nih? Dari SD, dari TK? Terakhir aja. Kalau terakhir pendidikan saya dari Pondok Mulia Darussalam Gontor, itu saya lulus di tahun 2009. Kemudian selesai strata 1 atau S1 itu di Unida, Universitas Darussalam Gontor. Di tahun 2013. 2013. Jurusan apa Ustaz? Jurusan Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Oh, oke. Ustadz, berarti Ustadz di sini di Munzalan sudah berapa lama Ustadz? Kalau di Munzalan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, berarti dari 2019. Sebagai apa Ustadz? Boleh tahu Ustadz? Awal mulanya masuk itu sebagai direktur daripada pesantren Anak Soleh Ashabul Yamin, Auladul Yamin, maaf. Oke. Kemudian di tanggal 29 Desember, ingat saya, 2019 itu ada perubahan besar di pondok, khususnya membagi seluruh bagian-bagian lembaga-lembaga yang ada di pondok ini menjadi 3 amal besar. Itu amal pendidikan, amal sosial, dan juga amal usaha. Nah, itu tepatnya di 29 Desember 2019, saya ingat saya. Kemudian Ustadz pindah ke direktur amal pendidikan, baru setelah itu dirubah nama direktur menjadi wakil pengasuh amal pendidikan. Berarti sekarang alhamdulillah Ustadz sebagai wakil pengasuh dari amal pendidikan. Wakil pengasuh amal pendidikan. Boleh sedikit cerita Ustadz soal apa itu amal pendidikan? Maaf agak gugup nih Ustadz. Kalau amal pendidikan ya tentu salah satu lembaga, satu divisi di Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin yang tugasnya itu adalah fokus kepada pendidikan internal di Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Jadi kalau pusat dakwah fokusnya kepada eksternal, tapi fokusnya amal pendidikan di sini kepada internalnya pondok. Demikian. Berarti seberapa urgent Ustadz kehadiran dari amal pendidikan ini di Pondok Masjid Kapal Munzalan? Ya tentu kalau dibilang urgent ya semuanya urgent, tapi jantungnya semuanya di pondok ini tentu amal pendidikan ini sebagai jantungnya, yang tugasnya tadi adalah membangun manusia. Karena kita terus diingatkan oleh Kiai Lukman bahwasanya tugasnya para mu'alim, tugasnya para amal pendidikan, karena dalam ini adalah banyak guru-guru, banyak mu'alim. Itu tugasnya satu adalah membangun manusia. Nah, membangun manusia gimana? Menjaga tauhid di dalam hati anak-anak seluruhnya. Kalau visi misinya Ustaz? Kalau visi misinya ya tentu tadi goals besarnya kalau kata Kiai Lukman adalah membangun manusia. Membangun manusia. Itu visinya. Visi besarnya. Ya. Kalau misinya Ustaz? Kalau misinya ini banyak kayaknya. Masih banyak. Intinya membangun manusianya yang lebih baik lah ya Ustaz ya daripada sebelumnya, Masya Allah. Baik. Nah Ustadz, kalau boleh tahu nih, berarti sebelum di sini Ustadz dulu di mana Ustadz? Maksudnya sebelum sebagai wakil pengasuh nih, waktu masih di Gontor, Ustadz sebagai apa Ustadz? Kalau di pondok
dulu saya diamanahkannya pernah di koperasi pelajar ketika masih santri. Ketika itu masih koperasi pelajar kelas 6. Ketika itu diamanahkan sebagai ketua koperasi pelajar. Nah, dari situ saya diamanahkan dan belajar bagaimana mengelola usaha. Salah usaha, satu, Ustaz, ya, usaha. Karena koperasi kan ini salah satu di koperasi pelajar itu saya ada 3 usaha yang diamanahkan. Yang pertama itu bookstore, toko buku. Yang kedua itu adalah toko kelontong bahasanya, itu baju, ngejual peralatan-peralatan kebutuhan. Kemudian untuk santri, ya, yang ketiga itu tentang makanan. Hanya makanan-makanan untuk para santri. Itu hanya untuk santri pondok aja atau bisa umum? Hanya untuk internal. Baru aja. Ketika jadi amanahkan jadi ustadz di tahun pertama, saya diamanahkan jadi Latansa. Di situ jadi toko buku, staf daripada toko buku Latansa. Berarti backgroundnya usaha semua nih, Ustaz? Usaha semuanya. Kok bisa larinya ke pendidikan, Ustaz? Gimana ceritanya? Karena dulu saya kurang lebih pengabdian di Gontor 10 tahun, dan 10 tahun itu saya jadi 9 tahun di Latansa, setahunnya di kantin Al-Azhar. Dan semuanya memang pengalamannya adalah di usaha. Usaha ya? Iya. Agak bergeser jauh. Jauh. Oke. Nah, balik lagi ini, Ustaz, kalau boleh tahu soal di amal pendidikan nih, programnya apa aja sih, Ustaz? Kalau program-programnya alhamdulillah hari ini banyak. Yang pertama kita fokus kepada sekolah formal ya. Sekolah formal? Sekolah formal, di sana ada dimulai dari KBTK. Oh, KBTK, berarti untuk anak-anak itu ya? Pesantren Anak Soleh Auladul Yamin. Kemudian dari TK itu kita ada tingkat lanjutannya. Di situ ada SD, pas AY. Nah, ini juga lanjutan daripada KBTK. Dan ada juga BTQ, Balai Tahfiz Al-Quran. Ini yang secara informalnya untuk ngedidik anak-anak itu bisa, yang buta huruf Al-Quran ini bisa belajar tentang Al-Quran. Tapi bukan hanya anak-anak, karena ada 4 program. Yang pertama itu program Tahtaku, ini mendasar sekali untuk program baik itu anak-anak, orang tua, ini semuanya bisa belajar tahsin, tajwid Al-Quran. Jadi dasar banget ya, Ustaz. Nah, kemudian yang kedua itu ada program Fasohatul Lisan. Nah, yang ingin upgrade bacaannya, nah, ini bisa naik atau masuk ke dalam program Fasohatul Lisan. Nah, yang ketiga ini ada program metode Tabarok, ini untuk kelas balita. Gimana nih, Ustaz? Kelas balita. Jadi balita di sini minimal itu usia 3 tahun. Nah, 3 tahun ini mereka sudah bisa diajarkan untuk menghafal Al-Quran. 3 tahun, Ustaz? Iya, menghafal Al-Quran. Maka dengan metode Tabarok tadi. Nah, kemudian yang keempat ada karantina, program karantina tahfiz Quran. Dan banyak yang selain daripada itu, informalnya kita juga ada kegiatan MSC, Scholarship Center, Munzalan Scholarship Center. Ini yang tugasnya fokus kepada beasiswa. Nah, yang mengurusi beasiswa seluruh di pondok ini itu adalah MSC, Munzalan Scholarship Center, yang fokusnya kepada 3. 1 beasiswa BMM, beasiswa Mustahik Munzalan. Nah, yang kedua BKM, ini beasiswa keluarga Munzalan. Jadi untuk keluarga besar Munzalan itu mendapatkan beasiswa. Berarti secara internal, Ustaz, secara internal. Kemudian BUM, di sini ada beasiswa ulama Munzalan. Berarti ada kaderisasi juga, Ustaz? Ada kaderisasi. Berarti program beasiswanya tidak hanya untuk internal, tapi ada untuk eksternal juga, berarti gitu, Ustaz? Untuk eksternal tadi, yang BMM-nya. Tapi kalau yang BUM tadi itu lebih kepada fokus pendidikan dari eksternal. Mungkin kita ambil, kita pilih, kita seleksi, yang kelak mereka-mereka ini akan jadi kader-kadernya kita di Munzalan kelak. Nah, tadi udah ngomongin soal programnya, Ustaz, ya. Berarti tadi ada banyak sekali sebenarnya. Banyak, Ustaz. Selain itu ada lagi nggak, Ustaz? Selain itu ya tentu ada program yang ini tadi saya bilang yang lebih kepada untuk internal, itu program Halako. Halako. Nah, jadi Halako Center ini di bawah daripada MLC, Munzalan Learning Center. Itu di bawahnya ada Halako. Nah, Halako ini yang menjadi program tarbiyah unggulannya untuk seluruh
SPA, santri penerima amanah, Amanah. di Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Internal berarti Ustaz ya? Internal. Jadi seluruhnya yang ikut yang tergabung menjadi SPA di pondok ini itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan halakoh ini. Meskipun yang di luar, karena kan banyak nih Munzalan udah tersebar di seantero Indonesia. Seantero Indonesia. Berarti sampai ke seluruhnya Sampai ke seluruh Indonesia. Sampai seluruh Jadi Indonesia. semua cabang-cabang yang sudah ada terdaftar SPA itu seluruhnya diwajibkan untuk mengikuti halakoh. Dan hari ini peserta halakoh sudah lebih dari 550 orang Masya di seluruh Allah. Indonesia. Seluruh Indonesia Ustaz? Iya. Masya Allah. Itu tekniknya gimana sama saya kan beda pulau nih Ustaz. Beda pulau nih. Jadi kalau untuk saat ini memang untuk program halakoh itu masih terpusat di pusat. Kemudian cabang-cabang seluruhnya ini mengikuti halakoh secara online. Oh, secara online. Dan itu tiap pagi Ustaz? Setiap pagi jam 8 sampai jam 9. Jam 9. Oh. Jadi 1 jam setiap harinya dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. 6 hari. 6 hari, Masya Allah. Sip. Ada lagi Ustaz program yang lain Ustaz? Kalau program-program yang lain ya tadi ada program Learning Center dan juga ada MCI. MCI itu apa Ustaz? Jadi Munzalan Course Indonesia. Munzalan Course Indonesia. Ini apa lagi nih Ustaz? Terlalu banyak nama-nama baru. Nah ini kalau Munzalan Course Indonesia ini adalah fokusnya yang pertama untuk kursus anak-anak. Oh. Nah, yang kedua juga membantu anak-anak yang ingin masuk kepada program atau sekolah di pesantren. Oh. Nah, karena sekarang sudah banyak beberapa pesantren-pesantren itu yang sebelum anak-anak itu boleh belajar di pesantren mengikuti seleksi terlebih dahulu, salah satunya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, jadi mereka itu dididik sebelum masuk ke sana itu diajarkan terlebih dahulu bagaimana nanti untuk progres atau proses mengikuti persiapan mereka dalam ujian masuk di pondok pesantren tersebut. Supaya mereka nanti sana tidak terkejut ya Ustaz? Tidak terkejut. Sudah tahu. Oke, Ustaz, kau boleh tahu nih Ustaz, cita-cita terbesar Ustaz untuk, saya pengen tahu dua nih, secara individual dan secara kepondokan nih Ustaz. Apa cita-cita terbesar Ustaz? Kalau cita-cita terbesar tentu ya satu dan sama individual dan lainnya. Saya ingat pesan daripada Kiai Lukman. Beliau pesankan ke kami semua khususnya para mu'alim bagaimana caranya bisa tetap menjaga tauhid di hati manusia. Dan salah satu kunci untuk membangun peradaban itu adalah dengan membangun manusia. Maka ini tugas yang saya rasa tugas kita bersama, tugas kita sama-sama, bukan hanya kepada para mu'alim, dan itulah tugas kenapa para SPA di sini diajarkan untuk tarbiyah. Harapan besarnya kelak mereka minimal di keluarga mereka masing-masing ini dapat menjaga tauhid di hati dan mereka masing-masing. Karena kita berharap untuk membangun peradaban Islam itu bakalan nothing kalau seandainya kita tidak menjaga yang paling penting adalah keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Maka antum di sini diajarkan untuk di-upgrade sebagai SPA. Ini salah satunya adalah untuk menjaga tauhid, menjaga keimanan di minimal di kita pribadi, di keluarga-keluarga kita seluruhnya. Itu harapan besarnya. Semoga minimal kita bisa membangun peradaban ini ya kita mulai dari diri kita mulai dari lembaga kita sendiri. Amin, Gitu. amin. Berarti kita berjamaah lah Ustaz ya? Berjamaah untuk ini insya Allah. Untuk mencapai itu apakah ada proyek selanjutnya Ustaz yang akan dilakukan Ustaz? Tentu proyek-proyek selanjutnya banyak sekali memang karena kita memang baru mulai. Kita baru meniti jalan ini. Tadi saya sampaikan bahwa amal pendidikan itu baru ada di 29 Desember 2019 dicetuskan oleh para pimpinan seluruhnya. Tentu ini program baru 3 tahun dan harapan besarnya kita merapikan seluruh sistem yang ada di amal pendidikannya sendiri dan kemudian nanti bisa diduplikasi di seluruh Indonesia. Amin. Berdiri semua amal pendidikan tadi dengan tugas, dengan misi membangun manusia. Amin, amin. Bismillah. Amin. Terakhir Ustaz, pesan buat para mu'alim yang insya Allah nanti nonton nih Ustaz. Masya Allah. Buat para mu'alim
Ya tentu tadi tugas kita di sini tidaklah mudah dan tidak juga sulit selama tadi ada iman, ada kepercayaan dalam hati kita, dan berkali-kali juga disampaikan oleh Kiai Lukman kepada kami seluruhnya untuk kepada para mu'alim bahwasanya ada salah satu hadis yang masyhur bisa dibilang, innama bu'ithtu limakarimil akhlak. Tapi ada salah satu hadis juga yang menyatakan innama bu'ithtu mu'aliman. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus oleh Allah itulah sebagai mu'alim. Nah, maka para mu'alim ini tentu harus bersabar, mengupgrade diri dalam mengajar. Yang kunci terpentingnya adalah keikhlasan. Karena apa yang kita rasakan dari hati akan sampai ke dalam hati. Karena hari ini banyak sekali mu'alim-mu'alim yang bertebaran di muka bumi ini hanya sekedar mengajar robot, tapi tidak mempunyai perasaan untuk bagaimana meningkatkan para murid-muridnya. Berarti mengajarnya harus dari hati, harus Ustaz, dari hati, supaya sampai ke hati juga. betul. Masya Harus Allah. punya ruhul mudaris kalau bahasa kami di pondok. Jadi betul-betul harus punya ruh seorang mudaris, seorang mu'alim, seorang pengajar harus punya ruh yang kuat sebelum itu tadi. Oke, Masya Allah. Ya, itulah dia sinopsis dari apa yang telah dilalui oleh Ustadz Andika di Amal Pendidikan. Semoga dari kisah ini teman-teman bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran dan inspirasi tentu saja. Jangan lupa untuk share, komen, dan like agar konten ini bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di edisi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.